الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, kita masuk di pembahasan dampak-dampak maksiat yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu al-ma'asi ta'mi basiratal qalbi. Maksiat itu mematikan basirah hati, itu cahaya. Nah, sesungguhnya maksiat itu membutakan pandangan hati. Ya, maksiat membutakan pandangan hati, menghancurkan cahayanya, menghalangi atau menutup jalur-jalur keilmuan. Ya, menghalangi dari sumber-sumber hidayah. Sedangkan kita mesti butuh kepada hidayah. Apakah hidayah dalam artian keterangan, penjelasan, ataupun hidayah dalam arti taufik dari Allah Ta'ala. Nah, di sini kemaksiatan dia menghalangi seseorang dari apa? Sumber-sumber hidayah. Ya, menghalangi dari jalan-jalan ilmu. Ya. Pernah satu hari Imam Malik ya duduk bersama Imam Syafi'i pada waktu itu, dan beliau melihat kecerdasan Imam Syafi'i yang luar biasa. Maka Imam Malik berpesan, ini Allah Ta'ala qad alqa 'alaika nuran fala tutfi'hu bidulmatil maksiyati. Sungguh aku melihat Allah telah melemparkan kepadamu cahaya. Maka jangan kamu padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Nah, maka cahaya itu akan terus melemah sampai akhirnya padam, hilang. Semakin menguat kegelapan maksiat, sehingga akhirnya apa? Hati itu menjadi gelap sebagaimana malam yang kelam. Sehingga ketika hamba ini berjalan,
dia akan terjatuh, terjerumus dalam hal-hal yang membinasakan. Karena dia apa? Hatinya mati, hatinya gelap. Dia tidak melihat mana petunjuk. Sebagaimana seorang buta yang berjalan. Nah, dia tidak punya penuntut. Dia pun akan terperosok. Nah, kemudian ketika hati sudah gelap karena kemaksiatan, hilang cahaya daripadanya, akhirnya apa? Kegelapan itu semakin menguat sampai akhirnya merembet ke anggota badan. Jadi itulah wajah pelaku kemaksiatan itu menghitam. Nah, tingkat kehitamannya apa? Sesuai dengan kuat dan lemahnya kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, kemudian di alam barzakh itu juga semakin gelap. Jadi dampak itu luar biasa. Kegelapan sampai ke alam barzakh. Sampai Rasulullah katakan, "Inna hadhil qubura mumtali'atun ala ahliha dulmatan. Wa inna Allah munawwiruha bi sholati alaihim." Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan bagi penghuninya. Nah, Allah yang menerangi. Ya. Dengan doaku atas mereka. Nah, kemudian nanti pada hari kiamat, lebih nampak lagi kehitaman itu. Ya. Yauma tabyadu wujuh wa taswaddul wujuh. Hari di mana sebagian wajah itu putih, sebagian hitam. Sebagian orang apa? Wajahnya hitam. Nampak sekali. Nah, maka ini hukuman akibat seperti ini jelas tidak akan sebanding dengan semua kenikmatan dunia yang pernah dia rasakan. Nah, jadi seandainya seorang itu merasakan kenikmatan sejak awal sampai akhir, ya, itu pun belum sebanding dengan akibat yang didapatkan seperti ini. Terlebih orang itu hanya mendapatkan apa? Kenikmatan sesaat saja. Nah, kemudian yang berikutnya, al-ma'asi tusaghiru nafsi wa tuhaqqiruha. Maksiat itu menghinakan jiwanya, membuat orang rendah diri. Ya, kemaksiatan menjadikan orang rendah diri, tidak pede, hilang kepercayaan dirinya. Jadi banyak sekali orang-orang yang sudah terlanjur berbuat maksiat, kadang sebenarnya terbetik dalam hatinya untuk ke masjid, tapi dia malu kan. Dia merasa rendah untuk ke masjid. Bahkan ketemu sama orang pun dia nggak pede. Apalagi ketemu sama orang yang mungkin tingkat keilmuannya dianggap tinggi. Ya. Nah, ya, jadi maksiat tuzaghiru nafs wa taqni'uha wa tudassiha wa tuhaqqiruha hatta tasira asghar syai' wa ahqarahu. Kemaksiatan itu mengecilkan jiwa, merendahkan jiwa, mengotori jiwa, sehingga menjadikan jiwa pelaku maksiat itu menjadi sesuatu yang paling rendah, paling kecil, paling remeh. Maka sebagaimana
amal ketaatan itu menumbuhkan, mengembangkan, mensucikan jiwa seorang hamba. Nah itu kebalikannya tuh. Maksiat itu akan mengecilkan, merusak dan mengotori jiwa seorang hamba. Bagaimana kalau orang merasa kotor akan ketemu dengan orang lain? Nah, ya. Dikatakan Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, yaitu membesarkan jiwanya, meninggikan jiwanya dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan. Dan sungguh telah rugi orang yang dassaha, mengotori jiwa. Ya, kata das itu maknanya apa? Dia menyembunyikan, menenggelamkan. Maka kerugian bagi orang-orang yang menenggelamkan jiwanya ke dalam maksiat. Ya, sehingga memang demikian keadaannya. Orang pelaku maksiat dia mesti sembunyi dari manusia. Ya, pelaku maksiat ini apa? Dia nggak berani tampak dari manusia. Nah, sehingga jadilah orang itu rendah. Dia merasa hina. Hilang kepercayaan diri. Nah, kemudian yang berikutnya, al-ma'asi sababun fi usri syaitan wa sijni syahwat. Kemaksiatan menjadi sebab seseorang menjadi tawanan syaitan. Menjadi sebab seseorang terpenjara dengan syahwatnya. Nah, maka kita tahu bahasanya apa? Kemaksiatan menjadikan seseorang menjadi tawanan syaitan, terpenjara dengan syahwatnya, terbelenggu dengan hawa nafsunya. Maka hakikatnya adalah apa? Pelaku maksiat itulah seorang tawanan, seorang yang terpenjara, seorang yang terbelenggu, dan tidak ada tawanan yang lebih jelek daripada tawanan syaitan. Nah, tidak ada tawanan yang lebih jelek keadaannya dibanding menjadi tawanan musuh yang paling memusuhinya. Ya kan? Ketemu sama musuh yang, wah ini mesti habis sudah. Ya. Maka pelaku maksiat ini menjadi tawanan syaitan. Sedangkan kita tahu, syaitan itu adalah apa? Musuh kita yang paling nyata. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sehingga kalau kita menjadi tawanan syaitan, habis sudah kita. Habis. Nah, lihat aja misalnya orang yang awalnya coba-coba narkoba misalnya atau minuman keras. Wah, itu berarti dia ditawanan syaitan. Terus dihabisin sama syaitan. Dibikin kecanduan, dibikin sakit, dan seterusnya. Nah, dan tidak ada penjara yang lebih sempit dibandingkan penjara hawa nafsu. Tidak ada belenggu yang lebih kuat dibandingkan belenggu syahwat. Nah, jadi tidak ada penjara yang lebih sempit daripada penjara hawa nafsu, dan tidak ada belenggu yang lebih kuat dibandingkan apa? Belenggu syahwat. Dan ini kita, subhanallah, kita merasakan seperti itu. Ketika kita berbuat maksiat, ini biasanya apa? Sulit untuk lepaskan.
sulit untuk lepas biasanya. Ya, terbiasa nyolong, itu kalau nggak nyolong tuh gatal tangannya. Sulit juga dilepaskan. Ya. Maka dia betul-betul terbelenggu dengan belenggu yang paling kuat. Maka bagaimana? Dengan keadaan seperti itu, dia menjadi tawanan. Ya, musuh yang paling memusuhinya. Dia terpenjara di tempat yang paling sempit. Dia terbelenggu dengan ikatan yang paling kuat. Bagaimana orang yang keadaan seperti ini akan bisa berjalan menuju Allah, menuju ke negeri akhirat, menuju ke surga? Tidak mungkin. Meskipun secara fisik dia kelihatan bebas kan, tangannya bergerak, dia bisa jalan ke sana kemari, tapi hati dan jiwanya terbelenggu, terpenjara. Ya. Maka ketika hati itu sudah terbelenggu, maka dia akan didatangi oleh berbagai macam kejelekan dari segala sisi, sesuai dengan belenggunya. Nah, ya seperti hati itu seperti burung. Semakin tinggi, dia semakin aman, semakin bebas, ya, dari ikatan-ikatan. Nah, tapi ketika dia burung itu terbang rendah, wah dia terancam dia. Ya? Nah, maka dikatakan asyaitanu zibul insan. Syaitan itu merupakan serigala bagi manusia. Jadi ibaratnya manusia itu domba, syaitan itu serigala. Maka ketika seekor domba tidak ada yang menggembala, tidak ada yang menjaga, dia sangat-sangat terancam dengan serigala. Apalagi bahasa kita, domba yang ngeyel. Sebenarnya ada penjaganya, ada penggembalanya, tapi digiring ke sana dia nggak mau ke sana. Ya, akhirnya diterkamlah oleh serigala. Kita ini sudah dijaga oleh Allah, ya kan? Dijaga oleh Allah, diarahkan oleh Allah. Maka ketika kita tidak mau, kita bermaksiat oleh Allah, nah sudah. Habis kita dimakan oleh syaitan, diterkam oleh syaitan. Ya, menjadi apa? Tawanan syaitan. Ini harus kita pahami. Ya, gambaran yang sangat mudah untuk difahami berkenaan dengan apa? Ya, akibat dosa yang seperti ini. Kemudian al-ma'asi sababun fi sukutil jah wal manzilah inda Allahi wa inda khalqih. Kemaksiatan menjadi sebab jatuhnya kedudukan seseorang di sisi Allah dan di sisi makhluk. Nah, jadi di antara akibat kemaksiatan itu apa? Dia menjatuhkan kedudukan, kehormatan, kemuliaan seseorang di sisi Allah ataupun di sisi manusia. Ya, sebagaimana Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ya. Yang paling dekat kedudukannya kepada Allah adalah yang paling taat kepada Allah. Ya. Yang paling tinggi kehormatannya
adalah orang yang paling taat kepada Allah Ta'ala. Maka ketika seseorang melakukan maksiat, dia jatuh. Ya, jatuh. Dan ketika seseorang sudah jatuh di sisi Allah, ya otomatis dia akan dijatuhkan pula di kalangan manusia, di kalangan makhluk. Coba. Sampai binatang-binatang pun melaknat dia. Bahkan Allah katakan, orang-orang seperti ini apa? Lebih jelek daripada binatang ternak. Pelaku-pelaku maksiat ini. Kedudukannya jatuh sudah sampai ke titik yang paling rendah. Lebih jelek daripada binatang ternak. Nah, maka kita bisa lihat ya, misalnya seorang yang subhanallah awalnya dihormati kan, pejabat dia misalnya. Tapi begitu maksiat dia korupsi, habis sudah. Jatuh sudah. Masuk penjara lagi. Ya. Atau kita juga bisa melihat, membaca berita seorang guru agama memperkosa muridnya misalnya. Nah ini gimana? Jatuh. Semula dia dihormatin guru agama kan, Masya Allah kan. Tapi begitu dia melakukan dosa, habis sudah. Ya. Maka kita jaga kehormatan diri. Bahkan ini bukan hanya menjatuhkan kedudukan pelaku maksiat saja, tetapi semuanya. Anaknya, istrinya, orang tuanya, keluarga besarnya, kampungnya, ya, bangsanya. Ya. Mungkin maaf ya, kita sering mendengar kalau di masyarakat itu. Ya. Apa? Suku Maduro. Ya, itu sudah minus konotasinya, jelek. Kenapa? Karena adanya orang-orang dari mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wah, ini Maduro lagi mesti. Yang pengusaha hilang-hilang gitu, Maduro ini. Ya, kan akhirnya suku bangsanya kena, jatuh. Ya. Mereka harus hati-hati. Ya. Jaga kehormatan. Anak kita pun kena ketika kita misalnya bermaksiat. Ya. Bapakmu yang maling itu ya, nah, habis sudah anak kita. Jatuh anak kita. Jadi sekali lagi, dampak-dampak kemaksiatan atau akibat kemaksiatan yang kita sebutkan tadi bukan hanya menimpa kepada pelaku, tapi bisa menimpa juga kepada orang lain. Nah,